Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Olivah, NIM 19012901666 dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4 Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh budaya perusahaan terhadap kreativitas karyawan sebagai syarat tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang CSR dalam organisasi. Teman-teman sudah tahu belum apa itu CSR? CSR itu merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, CSR dalam organisasi itu merupakan sebuah strategis alat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Sedangkan menurut Gondental pada tahun 2019 menegaskan bahwa pandangan teori instrumental CSR itu merupakan alat strategis yang akan digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja keuangan. Jadi, CSR ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Karena apa? Karena dalam bersaing di dunia internasional atau di dunia industri itu sangat membutuhkan CSR untuk keberlanjutan usaha sebuah perusahaan. Kemudian setelah kita membahas CSR dalam sebuah organisasi, kita akan membahas tentang CSR dan Grand Practice internal organisasi. Grand Practice atau yang disebut dengan praktik hijau. Menurut Gondental, pada tahun 2013, teori hijau atau Grand Practice menekankan bahwa CSR memiliki warna hijau dengan konteks disiplin yang memotong lintas manajemen, lingkungan, ilmu sosial, dan batas untuk pelestarian pengembangan. Sedangkan menurut Laurenti dan Benedetti pada tahun 2018 mengatakan bahwa pembelian konsumen lebih memilih produk yang lebih hijau karena konsumsinya memberikan tekanan yang signifikan pada lingkungan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya Grand Practice atau praktik hijau ini sangat berperan penting dalam CSR sehingga nantinya akan menaikkan tingkat pembelian, tingkat minat konsumen terhadap produk dalam sebuah perusahaan. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, apakah Grand Practice atau praktik hijau berguna untuk CSR dan kinerja? Grand Practice atau praktik hijau digunakan untuk menengahi sebagian hubungan antara CSR dan kinerja. Tentu salah satunya adalah untuk meningkatkan kinerja. Dari hal tersebut, kita sudah mengetahui bahwasannya CSR ini, Grand Practice ini sangat berguna untuk CSR dan juga kinerja. Yang salah satu adalah meningkatkan kinerja, meningkatkan kreativitas kinerja, dan lain sebagainya. Dan setelah kita mengetahui apa itu CSR dalam dunia perusahaan, kemudian setelah itu Grand Practice dan juga hubungan Grand Practice terhadap CSR dan juga tingkat kinerja, kita akan membahas tentang rasa keingintahuan dalam dunia kerja. Menurut Berlin pada tahun 1978 dan Lowenstein pada tahun 1994 mengatakan bahwa keingintahuan dalam hal positif yang mengaktifkan niat dan perilaku eksplorasi individu untuk menyelesaikan ketidakpastian dan kepastian dari dunia. Kemudian, dalam dunia pekerjaan, rasa keingintahuan karyawan itu dapat meningkatkan dalam mengembangkan tenaga kerja yang lebih kreatif dan juga berfungsi untuk batu loncatan untuk pengembangan teori di masa mendatang. Jadi, di mana rasa keingintahuan dalam dunia kerja itu sangat dibutuhkan atau sangat penting bagi diri sendiri dan bagi karyawan itu sendiri maupun bagi perusahaan. Jadi kalau buat karyawan itu bisa meningkatkan rasa kreatif, jadi untuk menambah prestasi dan lain sebagainya. Kemudian dari prestasi karyawan tersebut maka akan berimbas kepada perusahaan. Jadi perusahaannya lebih mendapat nilai yang
lebih positif dari masyarakat seperti itu. Tentang rasa keingintahuan dalam dunia kerja, tentu dalam pikiran kita ada semacam pertanyaan, lalu apa hubungannya rasa ingin tahu dengan kreativitas karyawan? Tentu hal itu ada hubungannya, karena karyawan dengan tingkat keingintahuan tinggi dapat meningkatkan kebaruan dan pikiran ingin tahu. Kemudian dari hal tersebut, seperti mengirim mereka dengan kemampuan yang lebih baik untuk mengidentifikasi yang sebenarnya melalui pemahaman komprehensif dari dua sudut pandang yang berbeda. Jadi, ketika ada karyawan dalam sebuah perusahaan yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tentu setiap permasalahan akan mudah terselesaikan, tetapi tidak semua rasa ingin tahu itu berlaku pada hal-hal yang positif, ada juga yang hal-hal yang negatif. Jadi, ketika kita menjadi karyawan, tentu kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi supaya kita lebih memiliki kreativitas yang banyak, dan tentu hal itu harus digunakan kepada hal-hal yang positif. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.